udah pakai sendal nih biar nyaman gitu kan. Sendalnya putus dong, pulang-pulang aku nggak pakai sendal sama sekali. Asik, seru. Karena yang muda kan generasi penerus gua. Asik. Itulah Mayati di lorong kos. Cerita film ini tentang apa mungkin? Mau Mayati. Emak aja deh, emak aja ceritain. Tolong ya Diceritakan sebuah rumah kos yang tadinya kita berharap banyak penghuninya, tapi karena di dalamnya banyak setan. Jadi kita seperti menjebak mereka padahal nggak bermaksud itu. Padahal maksudnya cari cuan aja ya? Cari cuan doang. Ya udah, terjadilah ini lorong kos. Gitu. Setannya di mana-mana, kayak di dalam Uji Nyali ini. Libur-libur sama pocong ya. Iya. Itu segala jenis satu ada. Ya. Kalau Gibran gimana perannya di lorong kos? Sebagai apa? Dijelaskan, Mas Gibran. Ya, kita sama nih yang muda-muda sebenarnya adalah penghuni kos terakhir. Karena apa? Karena lagi libur lebaran. Jadi memang ceritanya di kos itu agak sepi karena memang pada banyak yang mau balik dari lebaran. Setelah lebaran ternyata ada kasus di kos tersebut yang membuat para penghuni kos ini udah gak nyaman dan pada ingin pergi. Nah, kalau mau tahu gimana nya, nonton aja. Sila, Mel, karakter kalian gimana? Kalau saya sebagai anak gym di lorong kos itu sebagai Ayu, Amelvi sebagai Ayu itu anak gym yang kayak aduh capek banget deh gue sama hidup ini gitu. Gue mau tenang, kenapa gue jadi nggak tenang gitu? Kenapa mati? Aku nggak jadi nggak tenang. Kita diganggu setan. Jangan dong, jawabannya di lorong kos. Sila gimana Sila? Pocong. Aku Zili berperan sebagai Tika. Sebenarnya Tika ini lumayan karakter yang amat sangat terjebak di situasi yang tidak diinginkan. Niatnya mau menghemat tapi malah jadi stres ya. Jadi stres. Enggak. Nadine? Oh enggak kok, enggak. Aku di sini jadi Ira, mahasiswi, penghuni kos yang paling muda, paling lugu, paling polos, paling baik, paling sayang sama semuanya. Sayang banget. Sayang banget. Terutama sama dia. Iya. Sama siapa? Oh ya, Sama Nah ini, dia. ini Pak Jordan nih Pak Polisi dia. Iya, Pak Polisi. Dia bukan Ini penghuni. intel. Jadi peran saya adalah berusaha ya untuk bisa menyidik kasus ini kira-kira bagaimana. Itu sulit banget ya, tapi akhirnya terpecahkan juga Di akhir. di akhir. Nanti nonton aja pokoknya, seru banget. Om Bram, Oh iya. Oh, saya Lucky Muniaga berperan sebagai Om Bram. Di samping ada Gibran dan Mayati dan teman-teman. Untuk lanjutnya nonton deh lorong kos. kelihatan lah siapa yang ngebelum. Oh iya, satu lagi gue lupa. Banyak pocong sih. Hai, aku Aina Nisa. Di sini aku berperan sebagai Tania. Tania tuh juga salah satu penghuni paling muda dan paling lama. Dan sebenarnya deket banget sama semuanya, terutama juga sama Ira gitu. Karena kita sama semuanya, sama Dekatnya agak beda sih, Beb. Kita sahabat lama. iya, tapi karena aku sama dia satu kampus juga, jadi kita deket banget gitu. Dan sebenarnya Tania inilah nggak mau banyak spoiler, tapi karena Tania inilah jadi ada kejadian-kejadian. Yes. Mulanya dari Tania. Kok karena Tania? Karena kita semua. Kejadiannya harus dipecahkan sama saya pokoknya. Bukan dong, sama lorong kos. Harus wajib nonton lorong kos tanggal 26 Juni Betul. 2025 di Lorong kos. Tanggal 26 Juni, jangan lupa. Betul. Kosan mana sih? Saya buka kok. Masan buka kok. Benar. Kak, boleh kan diskusi Kak? Mungkin ada pengalaman yang nggak enak saat syuting tuh ada Aduh. Semua ada kayaknya. Semua ada. Karena emang lokasinya serem ya. Lokasinya serem Lokasi serem, hotel kita juga serem. Emang director kita meminta kita untuk merasakan ambience-nya selama kita proses syuting. Kita nggak dikasih enak istilahnya supaya kita merasakan horornya itu tiap hari. Horor setiap hari. gimana Mas? Setiap jam. Pengalaman mistisnya, oke, salah satunya itu karena memang kayak yang kata Kak Gibran tadi, hotel tempat kita
kita stay itu kan udah hotel lama dan serem banget ya, creepy banget. Itu kalau di aku pribadi pernah ada momen aku tahu di kamar samping aku itu gak ada orang, tapi selalu ada yang ngetok-ngetok dan geret-geret barang sampai 2 jaman lebih, tapi kita tahu tuh gak ada orang. Gitu. Itu di aku kejadian yang lain. Ya, satu-satu mungkin Adira juga pernah diketokin ya? Iya, aku diketok jam 2 dan itu posisinya aku nanya sama asistenku, dia juga dengar katanya walaupun samar-samar, terus dia buka dan gak ada siapapun. Dan besoknya aku tanya ke orang make up dan mereka pun katanya di jam yang tipis-tipis bedanya sama aku diketok juga. Kalau aku lebih ke kayak apa ya? Ada sebenarnya aku udah mandi ya, soalnya kan aku harus mandi ya selesai syuting ya. Terus habis itu Kamel nggak pernah mandi. enggak lah, aku mandi selalu. Habis itu kayak aku ini kenapa ya? Aku udah selesai mandi, terus tiba-tiba kayak aku udah mau tidur, kenapa ada suara air? Oh mungkin biar tidurnya lelap kali ya. Tapi bukannya kamarnya Ame udah kayak princess ya? Iya, tapi tetap aja. Ada orang di belakang lagi live ya? Lagi Oh iya betul, ya waktu di kamar kita, kamar saya dan Gibran tuh, jadi di kamar itu saya lagi live bareng ya sama Gibran dan ya ada banyak yang lewat. Memang kamarnya serem banget ya, apalagi kamar mandinya ya. Ya, itu memang ada perempuan masuk ke kamar mandi kan? Betul, betul. Perempuan mana sebenarnya? Semuanya nggak ada Padahal kita nggak ngajak perempuannya, tapi ada aja perempuan datang. semuanya nggak ada sebenarnya aku katanya Aku pas di lokasi syutingnya, jadi semua lagi pada tag, mungkin aku sendirian di ruangan aku situ, terus aku ketiduran karena nunggu giliran aku. Aku ngerasa ada yang lewat depan aku, terus suara air di kamar mandi itu bunyi gitu. Kayak ada salah satu asisten, aku lupa asisten siapa ya, kayak asisten kamu deh. Datang kayak Razil ada orang, ada, aku bilang. Kayaknya tadi ada suka bangun, udah ketok aja. Kok lama ya di, udah belum ya gitu, nggak kebuka. Akhirnya aku bilang, siapa sih? Coba kita buka. Buka dan gak ada siapa-siapa dan airnya di apa sih namanya? Di baknya itu kayak goyang-goyang itu benar. Bak or wastafel? Bak yang kita tunggu lagi. Oh, oke. Dan aku cuma kayak lihat-lihatan aja gitu. Oh, oke fine, kita tidur lagi aja. Gitu. Udah sih. Oh, jadi ini Saya nggak nakutin hantunya malah. untuk teman-teman Indigo khususnya dan teman-teman yang intuisinya tebal pasti bisa melihat itu salah satu adegan Om Bram sedang mengobati untuk mengusir makhluk halus di kos-kosan. Di situ salah satunya makhluk halus itu Ya pokoknya di adegan itulah ya. Ya. Apa tuh? Selanjutnya nonton deh, Dorong Mas. Sayang banyak kan ya. Iya. Udah banget ya. Nggak ada muda sih, semua kalangan bisa nonton sebetulnya. Karena kan background kita beda-beda. Iya. Karena dia juga cerita diangkat dari berbagai banyak cerita. Orang ya, kita ini pintu masuk untuk dinyali lah kayak gitu. Di antara kalian yang paling takut siapa? Aku, Ya, aduh. aku Nih, nih, nih. tapi iya lu lagi Oh enggak, paling jatuh. aku dan Jordan sih, aku takut tapi Jordan lebih takut lagi. Karena aku sebenarnya udah pernah nih kayak ke rumah hantu ya. Itu aku dari pakai sendal, iya sorry kita bertiga. Itu aku udah pakai sendal nih, biar nyaman gitu kan. Sendalnya putus dong, pulang-pulang aku nggak pakai sendal sama sekali. Ini nih tangannya si ini. Gara-gara depan ada setan. Tahu deh tuh. Aku nggak sadar Gibran, ternyata belum sampai merah. Karena tadi tuh kalau posisinya Gibran, Aina, aku, Om Luki di belakang. Terus tiba-tiba ada adegan yang menyeramkan itu, paling takut itu. Kita udah pada lari, aku megang baju Aina lepas, pegang baju Gibran masih kepegang, jadi udah aku ikutin Gibran dan Om Bram ketinggalan sama Aina. Tapi memang ini rumah Serem banget. Rumah hantu bukan rumah, ini rumah hantu. rumah hantu. Orang kos, bukan rumah hantu. Tapi kalau kejadian seperti ini, protes ke bawah nggak? Ya mau tidur, mimpi Aman ya. Aman kalau sampai ke tidur, sampai bawah tidur sih enggak lah ya. Bawahnya pegel kali karena jatuh tadi Iya. sakit. Karena ditinggal. Iya, jatuh banget. Aduh, Enggak sih, enggak terlalu takut juga ya. Insya kan. Tapi mungkin sebenarnya ada ngikutin kita juga. Enggak tahu. Oke, satu pesan apa yang disampaikan penonton di film ini? Dari sini. ya.
Pesannya adalah jangan lupa nonton tanggal 26. Kenapa? Karena relate banget sama kalian. Apalagi kita tahu 60% anak muda di Indonesia, di Jakarta tentunya pasti ngekos. Jadi relate banget, pasti akan ngerasain ketakutan yang sama. Itu dia. Kalau kalian datang ke sesuatu tempat, baiknya mengucapkan permisi ataupun apapun itu untuk kebaikan, dan juga nonton Lorong Kos. Kalau aku, ketakutan itu dari diri sendiri. Makanya kita tidak berbuat sesuatu yang jahat, tidak perlu takut. Karena ciptaan Tuhan juga setan, tapi kalau dia tidak mau kita juga mau dia. Kalau dari aku banyak berdoa dan cek dulu background kosan yang mau kalian sewa. Karena itu menentukan masa depan kalian untuk para pekos. Kalau kosan murah bagaimana? Ya kalau tempatnya udah online, bentar dulu ya. Oke, kalau dari aku sebenarnya teman-teman, menurut aku ini pas banget sih, hiburan yang pas banget untuk ditonton sama semua kalangan. Kenapa? Satu, memang kayak kata Kak Gibran, ini relate betul, banyak banget anak kosan yang ada di Jabodetabek, tentunya itu satu. Yang kedua, sebenarnya dari masing-masing karakter kita tuh punya pesan yang relate banget juga ke banyak orang, gitu, banyak pelajaran yang bisa diambil dari film ini gitu sih. Kalau dari saya, pokoknya dimanapun kalian berada terus bawa dalam diri. Kalau dari aku, jangan pernah nilai orang cuma dari luarnya doang. Ya, karena yang baik belum tentu baik, yang kelihatan buruk juga belum tentu buruk. Nah, udah habis nih kayaknya. Iya, udah. Thank you. Oke, kalau menurut Amel itu apa namanya, kalau misalnya kayak kita ngekos atau segala macam, mau itu kosan, itu apartemen, pasti ada penunggunya, kita harus permisi, dan pasti kita nggak tahu ya kenapa kamar itu kosong, pasti ada something wrong gitu di situnya gitu, sesuatu yang ya gitu deh. Pokoknya ini tuh filmnya seru banget, soalnya kayak ibu kosnya nggak boleh ya gini. Oke. Tapi banyak yang gini. Iya, gininya nonton di Lorong Kos tanggal 26 Juni. Tidak saya kalian. Oke. Kenapa nih Lorong Kos ramai-ramai? Oke. 1, 2, 3. Jangan lupa untuk nonton Lorong Kos tanggal berapa? 26 Juni. Di bioskop kesayangan Anda. Foto dulu.